Jantung pisang belum dapat IC bang. Orang kosong mestilah nak cari muka, nak menjilat, biar ada perlindungan. Tak silap-silap saya, anak dia pun anak jadah, anak jualan kot. Hei JP, kau orang cerdik, tapi kenapa kau gadai marwah kau dan marwah negara kau hanya cari simpati dari orang lain? Ya, saya akui ya, Anda memang sangat berwawasan ya, dan sangat cantik Anda ya. Saking berwawasannya Anda sampai Anda tahu ya, minyak diimpor dari mana. Malaysia ini mengimpor minyak dari negara kita ya. Berwawasan sekali Anda di bidang ekspor dan impor ya. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Dah lama ya saya tak tengok konten-kontennya si kakak jantung pisang. Macam mana ya sekarang dia orang itu kabarnya. Dan saya itu dengar-dengar hari ini jantung pisang itu tengah terancam di Malaysia. Terancamnya itu macam mana ini? Saya juga penasaran, kita tengok dulu videonya. Jantung pisang belum dapat IC bang. Siapa cakap tak dapat IC dia? Dia ada IC lah, IC Amerika Latin. Kan pisang sana besar-besar sana. Nak dapat IC mana? Nak dapat IC mana dia? Pasport pun tak ada, dia ikut tongkang tu. Itulah berani dia menjilat, biar ada perlindungan. Kalau tak menjilat, siapa yang nak backup dia? Orang kosong mestilah nak cari muka, nak menjilat, biar ada perlindungan. Kalau betul ada dokumen dia, semua ada, menjilat ke macam dia ke? Kalau orang kosong dia suka menjilat, biar ada orang pelindung dia lah, macam backup dia kononnya. Nanti kalau balik tahu dia balik negara dia. Nak tengok sejarah dia kalau balik kampung macam mana dia. Dia dulu ikut tongkang tu, pasport pun tak ada dia. Itulah nak menjilat kononnya. Amerika Latin dia. Mohon maaf sangat-sangat geng ya, bukannya saya ini membela salah satu pihak. Cuman saya hanya memberikan fakta karena saya itu ada beberapa kali si kakak jantung pisang itu buat live. Dan dia juga tunjukkan kita tunjukkan dokumennya ataupun paspor, ditunjukkan terang-terang macam ini, tapi tak dibuka lah, pasal nanti kena ban oleh TikTok. Nah itulah banyak orang kalau membela negara sendiri, bukannya membela sih, kalau teringin membenarkan negaranya sendiri, pasti dikatain penjilat-penjilat. Dan begitu besarnya ya cobaan si kakak jantung pisang ini. Kalau dia itu betul-betul kosongan ya, tanpa ada dokumen, baru-baru ini ataupun hari-hari ini itu dia itu keliling ke Malaysia geng, ke beberapa negeri, pergi ke Johor, ke Selangor dan lain-lainnya. Kalau dia orang kosongan itu tak mungkin menunjukkan muka. Kalau kosongan mau menampilkan muka di media sosial itu pun sudah tak berani loh geng. Kita pikir logika saja lah ya. Dan jantung pisang itu pun juga bukan mendapatkan sokongan, tapi tanggapan warga Malaysia sendiri itu baik. Karena kenapa? Warga Malaysia itu sebagian itu tahu sebenarnya tujuannya jantung pisang ini baik. Akan tetapi cara berkatanya itu macam agak kasar dan membuat para netizen Indonesia itu semakin membuat amarah geng. Sebab kenapa?
Yang pertama, cara bicaranya itu agak kasar ya. Jadi kalau kita tak boleh cerna betul-betul, kita masih emosi. Tengok kontennya si Jantung Pisang ini yang selalu mengkritik Indonesia. Yang kedua, memang kebanyakan netizen Indonesia itu tak terima fakta. Dia itu nak teringin makan ataupun menelan hal-hal yang manis-manisnya saja. Ini sangatlah bahaya, geng. Takutnya nanti sekali ada pahit, tak kuat mental, tak kuat pikiran. Jadi tujuan si kakak Jantung Pisang ini juga memberikan kemasukan yang agak kasar dan mencoba untuk mencerdaskan netizen-netizen Indonesia agar lebih diberi kesadaran diri, agar netizen-netizen kita ini juga pandai. Jangan cuman manis-manisnya saja yang kita telan. Buat apa kita menelan manis kalau endingnya itu menderita? Alangkah baiknya kita mau menerima fakta meskipun itu pahit, tapi kita boleh membangun, boleh memperbaiki hal itu agar kita kedepannya nanti itu boleh menjadi negara yang baik, negara yang bagus, dan mentality ataupun EQ warga kita ini boleh berpikiran yang cerdas. Bukan hanya memikirkan hari ini saja, tapi juga memikirkan masa depan anak cucu kita. Oke, sekarang kita lanjutkan videonya dari abangnya tadi. Semata-mata nak cari muka dekat negara orang. Sampai tak ingat kelahiran dia dekat mana, tanah mana yang kelahiran dia. Nak cari muka dekat negara orang sampai jadi penjilat. Biar ada orang backup kononnya. Tak ada lah, orang sini tak ada macam tu. Yang salah tetap salah, kau kosong sebetulnya kau, buro. Perempuan buro ni. Tak silap-silap saya, anak dia pun anak jadah, anak jualan pun. Masya Allah. Orang nak masuk live dia kasih mati komen. Lepas tu kalau di komen dikasih mati, cakap saya lah, inilah itulah. Tak silap-silap kau pepek kau tu pun dijual, dapat anak tu lah, anak jadah haram tu. Buro. Kalau tak ada kerja kau buro, bibir kau yang sontek tu dengan yang hidung kau yang... Entah ini orang mana ini ya. Kalau kita dengar dari logat cakapnya itu macam Melayu Malaysia, tapi kalau kita tengok dari tingkah laku dan warna orangnya itu macam orang Indonesia yang berada di Malaysia, dan begitu berlagaknya dia orang ini ya. Pelik saya nih, geng. Ada problem apa dia orang itu kepada PMI yang tengah berjuang di Malaysia lalu mencoba untuk membangun lah, untuk ataupun mengkritik Indonesia. Kalau tak terima itu langsung saja jumpai orangnya. Kalau orang itu ada di Malaysia, Malaysia ini bukan luas-luas sangat pun, tak macam Indonesia. Pergi ujung Malaysia ke ujung Malaysia, tak sampai 1 hari itu sudah habis. Senang kan? Tak cari aja macam itu, tak payah buat-buat macam itu, daripada semakin lama itu semakin tambah dosa, ya kan? Nah, ternyata bukan itu saja, geng. Si Ain Harahap itu juga kecam si Jantung Pisang, tapi dia orang tak mau menunjukkan muka. Tapi tak apa, kita dengarkan dulu kecaman si Ain Harahap kepada Jantung Pisang itu macam mana. Oi JP. Mengaku anak orang kaya di Medan. Saya bukan orang susah di sana. Kalau saya balik tinggal senang aja. Mengaku cerdik, pintar, tapi taunya ambil data yang tak fail. Ambil data yang entah tahun-tahun berapa. Data-data yang tak bisa kau pertanggungjawabkan. Dan munafik kau itu JP. Sedangkan dulu di akun-akun lamamu sudah jelas-jelas menghina seluruh rakyat Indonesia. Dan ada lagi videomu pun baru-baru ini yang mengatakan semua pejabat itu bodoh. Ya JP, Malaysia nih, kau tahu di sini sangat mudah mencari rezeki asal kau ikut undang-undang, asal kau rajin. Kenapa kau pilih cari gift di live di TikTok ini dari dulu dengan cara mengadu domba atau menjatuhkan negaramu sendiri atau menghasut-hasut seperti dulu,
menghasut orang Aceh berbegaduh, mendukung bendera Indonesia yang dibakar. JP, memori orang bukannya rusak kali, tak ingat apa yang kau buat, ya. Kadang-kadang nak bersabar menghadap kau ini, tapi kau melampau. Kau pikir kami salut sangat, salut kali menengok lelaki berapa orang warga tempat yang selalu dukung kau tuh. Aduh JP, kau orang cerdik, tapi kenapa kau gadai marwah kau dan marwah negara kau hanya cari simpati dari orang lain? Akun-akun yang tidak jelas menghina satu negara kau jadikan bahan. Asal ada kau lihat dari Indonesia kejadian yang dibuat individu yang kurang baik, kau post balik, kau bahas kembali. Seakan-akan dari negara kita sana tak ada yang baik langsung yang kau nampak JP. Kalau memang kau pintar kali JP, ayo saya bantu kamu berjumpa dengan salah satu anggota dewan dari Medan, Sumatera Utara, tempat kau tinggal. Di mana kau pilih anggota dewan yang mana mau kau jumpai, biar kau ungkapkan semua kepandaian kau tentang mengurus negara ini. Kalau kau tidak selera jumpa pejabat, balik. Paling tidak kau jadi kepala desa atau kepala lorong, membantu memajukan Indonesia. Kalau kau tak selera semua seperti itu, balik buka usaha JP, buka lapangan kerja. Kalau kau memang memajukan Indonesia itu. Sebab kesejahteraan Indonesia, kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab pejabat, tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Indonesia. Ya JP, karena kau orang mampu, kau orang pintar. Oh ya JP, satu lagi mau saya ingatkan kamu. Kau kan sering kali bilang Indonesia itu IQ-nya rendah, negara Indonesia itu ketinggalan. Kenapa kau masih sekolahkan anak kau di Indonesia? Sedangkan kau mampu untuk membiayai anak kau ke sekolah ke luar negara. Kau tidak malu anak kau menuntut ilmu di negara kami yang kau hina, kau caci itu? Dari dulu kau caci, kau hina, kau rendahkan. Tak malu kau mensekolahkan anak kau di negara kami yang selalu kau hina, kau caci itu? Jadi JP, kalau kau rasa tak ada yang baik lagi dari Indonesia ini dari dulu JP, silahkan urus. Keluar kau, batalkan kewarganegaraan kau dari Indonesia JP. Kalau memang tak ada yang baik kali. Kalau masih lagi kau pakai KTP Indonesia, pakai paspor Indonesia, dan keluargamu masih hidup di Indonesia JP, kurang-kurangi memberai kepalamu dan menampar mukamu sendiri JP. Karena tak selamanya matahari itu ada JP. Jangan terlalu terlena JP dengan puji-pujian orang yang menyokongmu. Lihat anak-anakmu dan keluargamu masih di negaramu. Kalau alasan kamu memajukan Indonesia, ayo balik. Balik JP, buka lapangan kerja kalau kau sanggup. Kalau kau tak sanggup, mencalon jadi kepala desa. Kalau kau tak sanggup semuanya itu, ayo kami jumpakan kau dengan salah satu anggota dewan untuk kau bekerja sama membangun Indonesia itu. Oke, gini Kak ya, bukannya saya ini membela salah satu pihak, tapi saya mencoba untuk menengah-menengahinya. Yang diunggah si JP ataupun si jantung pisang itu memang kalau kita tengok sekilas itu macam buruk-buruknya saja. Tapi dia ulas lagi, macam inilah kelakuan ataupun oknum-oknum pejabat-pejabat di Indonesia. Itu yang bermakna bukan semua, ada oknum-oknum yang harus dibenahi, yang harus diperbaiki, yang harus kita viralkan agar keluarga dia itu yang melakukan hal yang negatif ataupun yang tidak kita inginkan itu agar tak terulang lagi. Nah, seperti itulah tujuannya. Nah, kalau pendapat si Ain Harahap ini ya, kalau benar-benar ingin memajukan negara Indonesia, pulang saja membuka lapangan pekerjaan dan menjumpai DPR Medan untuk membangun negara itu. Gini Kak, Indonesia itu tak semudah itu. Kita berencana lalu berbuat langsung mendapatkan jabatan, wah tak semudah itu Kak. Banyak orang-orang itu yang sangat kaya betul lah ya, betul-betul kaya yang hartanya itu melimpah-limpah. Biasanya yang macam itu yang boleh mendapatkan jabatan.
Tapi juga tak semuanya juga, mesti kena ada kepandaian diri juga. Dan DPR kita ini sudah banyak untuk mengurusin warga-warganya. Kalau hanya teringin mengikuti Anda, Ain Harahap ya, untuk berjumpa dan itu tak tahu nanti endingnya itu macam mana, saya rasa DPR ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berada di Medan itu saya rasa juga tak layan lah. Karena kenapa? Mungkin tak ada uangnya. Kalau ada uangnya mungkin ya. Dan ternyata bukan hanya si jantung pisang saja yang kena kecam. Ada the gengnya si jantung pisang seperti Boronaga, Olan, dan lain-lainnya kena kecam oleh si Ain Harahap. Oke, kita lanjutkan dulu videonya. Jantung pisang, ini video kedua untuk kamu. Narasi-narasi kamu itu kebanyakan palsu. Bukan berarti tidak ada yang benar. Ya, memang kamu punya hak untuk mengkritik Indonesia. Semua rakyat Indonesia itu punya hak mengkritik negaranya dan punya hak untuk membela negaranya. Negara kita ini negara reformasi, negara demokrasi yang bebas untuk berbicara, tapi berbicaralah dengan fakta. Selama akun kamu yang 7 yang kau ganti ini jantung pisang, semua hanya tentang kekurangan Indonesia. Satu pun tak ada kau nampak kemajuan dari Indonesia itu dibanding yang dulu. Ya, walaupun kau sudah 10 tahun tak balik, tak mungkin kau tak tahu. Tapi kami paham tujuan kau memperbandingkan dua negara ini setiap harinya. Hanya untuk mengundang pegaduan dan mengadu domba, membatu apikan secara tidak langsung. Kami juga rakyat Indonesia tidak mendukung orang-orang yang merendahkan Malaysia, sebab kami cinta dua negara ini. Jantung pisang, ya. Indonesia tumpah darahku, Malaysia tempat cari rezekiku dan rumah tanggaku. Ya. Jadi tidak perlu kamu terus-terus membandingkan dua negara ini hanya karena berniat mau mengadu domba. Dari dulu seperti itu yang kau lakukan. Dan sekarang kau tambah menjadi karena ada berapa orang warga tempatan yang mendukungmu. Tapi kami yakin kelakuanmu ini tidak akan berhasil mengadu domba dua negara ini. Karena kau bukan siapa-siapa. Ya, sebagai satu negara, karena kau masih pakai paspor Indonesia, walaupun kau bilang di lab Boronaga berapa hari yang lalu kau bukan Indonesia, tapi kau masih pakai paspor Indonesia, ya. Jadi ikut saja undang-undang di mana kita bekerja, hormat kepada warga tempatan, jangan melebihi pula dari warga tempatan kelakuanmu, ya. Kau tidak akan berhasil mengadu domba dua negara ini. Namanya aja mengkritik. Yang mengkritik itu mencari keburukan akan diperbaiki. Kalau mencari kebaikan itu namanya mempromosikan, bukan mengkritik. Indonesia ini negara demokrasi, siapapun boleh bersuara. Asalkan tujuan suara itu menuju hal yang positif untuk membangun kita. Bukan untuk merendahkan, bahkan untuk menghina oknum-oknum ataupun nama-nama pejabat yang ada di Indonesia. Itu memang salah. Tapi kalau mengkritik demi kemakmuran, demi untuk membangun negara ini, siapapun boleh bersuara. Ingat, Indonesia negara demokrasi. Nah, sekarang kita tengok tanggapan si kakak jantung pisang itu macam mana mengenai hal ini. Karena ini menurut saya cukup panas dan membuat kita ini semakin sakit hati. Halo, selamat petang. Petang. Terusik pula ingin membahas si harapan masa depan suram ya, wanita edukasi yang dari Sumatera Utara, yang dimana dia seorang usahawan ya, jutawan ya, wanita sukses ya, dimana dia mempunyai usaha, menyewa-nyewakan kamar dan menjadi supir pribadi kepada pelancong-pelancong ya. Kok supir?
Ya, saya akui ya, Anda memang sangat berwawasan ya dan sangat cantik Anda ya. Kita sebagai wanita ya mempunyai kecantikan diri tersendiri yang Allah telah ciptakan ya. Seperti Anda mempunyai rupa ya sedikit seperti Afrika ya. Di mana wanita-wanita Afrika kita ketahui memang cantik-cantik ya. Dan Anda mempunyai wawasan ya, saking berwawasannya Anda sampai Anda tahu ya minyak diimpor dari mana. Malaysia ini mengimpor minyak dari negara kita ya. Berwawasan sekali Anda di bidang ekspor dan impor ya. Saya harapan masa depan suram ya, tapi sayang sekali ya. Setiap saya perhatikan live Anda ya, Anda mempunyai penyakit sepertinya ini ya, penyakit TB ya. Anda selalu batuk Anda itu selalu sepertinya terdengar sangat kronik. Apa kata kalau Anda pergi cek ke dokter ya, sembuhkan batuk Anda dan stop merokok untuk kesehatan Anda ya, di usia Anda yang telah senja. Kalau boleh stop lah ya, smoking, no smoking ya. Hidup sehat, oke? Sis harapan masa depan suram, nice. Wah, hebat geng, hebat. Jantung pisang ini memang hebat, mentalnya sangat kuat ya. Dia pun tak ada sakit hati sedikit pun. Dia cara menanggapinya itu slow aja. Ya, macam orang tak ada masalah lah ya. Karena kalau dilayan sangat-sangat ini semakin merajalela. Saya pun pelik ya. Kenapa hal-hal yang macam ini itu selalu ada. Yang membuat saya pertanyaan sampai saat ini. Sampai bila hal-hal macam ini ataupun pergaduhan antara netizen Indonesia dan Malaysia itu boleh selesai. Karena sejak zaman dahulu ya macam ini. Misalnya si jantung pisang ini sudah tak ada lagi, tak buat konten lagi. Itu masih tumbuh lagi. Saya pun pelik, kenapa memang macam ini ya? Atau ini apa ya? Atau memang ini sudah ditanam atau memang diajarkan di Indonesia, itu saya pun kurang paham ya. Sementara di sekeliling saya itu juga orang-orangnya itu baik-baik ya. Meskipun orang Indonesia itu tak ada yang buat hal macam itu, yang merasa sombong ke apalah, tak ada lah. Ya, kita berharap sajalah, kita berdoa saja bersama-sama agar semuanya netizen Indonesia, netizen Malaysia, netizen Indonesia yang berada di Malaysia itu boleh merangkul, boleh berdamai, tak payah gaduh-gaduh. Tak baik tau kalau macam perdebatan cerdas macam capres cawapres itu tak ada hal. Itu memang ditujukan kepada rakyatnya, mana yang lebih cerdas, mana yang lebih pandai. Nah, ini yang berawal itu membandingkan hari yang negatif menjadi positif, tujuannya semakin lama ini muncullah penghinaan-penghinaan yang tak patut kita dengar. Ini macam orang melukai dirinya ataupun orang menyoresi tahi ke mukanya sendiri. Apakah itu patut kalau ditengok orang lain? Ya, kalau menengok orang lain, kalau menengok itu keturunan Anda sendiri. Sementara media sosial ini tak ada habisnya, sampai kapanpun itu ada. Kalau anak cucu kita tengok macam ini perbuatan orang tua kita dulu, apa tanggapan kalian? Apa tak malu? Sudahlah, kita selesaikan saja dengan baik-baik, tak payah buat hal-hal yang lebih panjang lagi ya. Kalau buat live nak cari viewer boleh juga, tapi jangan sampai menghina. Saya sarankan lagi, kalau setakat untuk membandingkan dan bertujuan untuk membangun negara, tak ada hal, itu menambah wawasan. Tapi kalau perbandingan itu merendahkan dan mendekati penghinaan, lebih baik jangan diteruskan. Stop di situ. Oke? Semoga dengan semua video ini kita diberi kesadaran, ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.